Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Baik yang di sini maupun yang di rumah yang mengikuti ibadah secara online. Puji syukur kepada Tuhan karena kasih-Nya yang besar yang terus menyertai kita dan memimpin hidup kita. Oleh sebab itu, dengan apa kita akan membalas kebaikan Tuhan selain memberikan hidup kita hanya kepada Tuhan, menaikkan pujian baginya dan menyembah kepadanya. Biarlah hati kita terus merindukan akan kebenaran firman Tuhan dan bertumbuh menjadi dewasa secara rohani. Mari kita akan angkat pujian kita, yaitu Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia. Kau berikan hidupku sebagai ganti dosaku karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan. Berkuatan tangan-Mu, sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakanlah hidupku agar indah bagimu, agar indah bagimu, agar indah bagimu, agar indah bagimu. Mari sembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus buat kasih setia-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami minta Saudara Kristia untuk memimpin dalam doa pembukaan. Haleluya. Bapa di dalam surga, Haleluya. di kesempatan malam hari ini Tuhan, kami sungguh-sungguh bersyukur kepada-Mu. Haleluya. Karena Engkau adalah Allah yang baik. Maka Engkau mencipta segala sesuatu menjadi baik pula. Haleluya. Bahkan saat Engkau mengukir tubuh manusia ini, Engkau mengukirnya menurut citra dan gambar-Mu. Amin. Engkau memberikan nafas hidup di dalamnya. Namun Tuhan, semua telah menjadi cemar karena dosa. Dalam kesadaran itulah kami datang kepadamu pada malam hari ini. Namun kami percaya, ya Tuhan, gambar Allah yang sejati dan yang benar, Tuhan Yesus Kristus telah mengangkat kami, menebus kami, bahkan telah Tuhan membawa kami kepadamu ya Bapa di surga. Sehingga dengan sukacita, dengan kelepasan pada malam hari ini, kami hendak memuji-muji Tuhan, kami hendak mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus yang bekerja dalam hati kami, membuat kami semakin hari semakin mencintai Tuhan. Terima kasih penebus kami, Yesus Kristus Tuhan kami. Di dalam namamu Tuhan Yesus kami peralaskan
doa kami dan kami menyerahkan dari awal hingga akhirnya dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Kita masih tetap berdiri Bapak Ibu. Kita akan memujikan, besarkanlah nama Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan pujikan, ya Allah Engkau kerinduanku. Tempat kepada banyak penatua Handoko. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk malam hari ini apabila kami boleh datang ke rumah-Mu ini ya Tuhan, untuk datang beribadah kepada Engkau ya Tuhan. Walaupun di tengah situasi yang tidak bagus ya Tuhan, dalam situasi pandemi maupun pada saat ini hujan,
Tetapi biarlah pada malam hari ini hati kami boleh disirami dengan kebenaran daripada firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada malam hari ini boleh menjadikan satu pemikiran yang baru kepada kami. Bagaimana kami harus beribadah kepada Tuhan, bagaimana kami harus taat dan setia kepada Engkau ya Tuhan, walaupun di tengah situasi yang sulit. Tuhan, tolonglah hamba-Mu ini yang penuh dengan kelemahan, kiranya Engkau yang sendiri yang memakai mulut dan lidahnya Tuhan untuk membahas kebenaran firman-Mu. Juga Tuhan, biarlah pada malam hari ini juga Engkau membuka hati pikiran kami semua ya Tuhan. Roh Kudus-Mu sendiri yang akan berbicara dari hati ke hati kepada kami semua ya Tuhan, untuk bisa menerima kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau tutup bungkus kami semua dengan kuasa daripada darah-Mu. Jangan sampai kebenaran firman-Mu ini hilang dimakan si jahat ya Tuhan. Tetapi biarlah firman-Mu ini boleh benar-benar tertancap di hati kami, menjadikan kami kuat, menjadikan kami dewasa di dalam Kristus. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya. Selamat malam Bapak Ibu saudara sekalian ya. Jadi malam hari ini ada satu kisah yang menarik saudara ya. Mari kita membaca di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-19 terlebih dahulu saudara ya. Pasal 21 ya. Jadi kita membuka Alkitab kita, apa itu namanya, ada satu kisah di dalam 1 Raja-Raja pasal 21, yaitu mengenai kebun anggur Nabot, begitu ya saudara ya. Nah, cerita ini apakah kita sudah sering mendengarkan ya? Nah, ini ya cerita sekolah minggu sih ya, begitu ya. Tapi kadang-kadang juga jarang dibahas dan mungkin lupa begitu ya kita ya. Namun ada baiknya kita baca dulu supaya kita mengerti ya. Saya bacakan aja ya supaya cepat ya saudara ya. Jadi ada satu kisah di dalam kitab 1 Raja-Raja, yaitu kebun anggur Nabot ya. Saya bacakan di ayat 21, saudara-saudara bisa kira-kira menyimaknya ya. Sesudah itu terjadilah hal yang berikut. Nabot orang Yisrael mempunyai kebun anggur di Israel di samping istana Ahab raja Samaria. Berkatalah Ahab kepada Nabot, "Berikanlah kepadaku kebun anggurmu itu, supaya aku jadikan kebun sayur, sebab letaknya dekat rumahku. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur yang lebih baik daripada itu sebagai gantinya, atau jikalau engkau lebih suka, aku akan membayar harganya kepadamu dengan uang." Jawab Nabot kepada Ahab, "Kiranya Tuhan menghindarkan aku daripada memberikan milik pusaka nenek moyangku kepadamu." Lalu masuklah Ahab ke dalam istananya dengan kesal hati dan gusar karena perkataan yang dikatakan Nabot orang Yisrael itu kepadanya. "Tidak akan kuberikan kepadamu milik pusaka nenek moyangku ini." Maka berbaringlah dia di tempat tidurnya, menelungkupkan mukanya dan tidak mau makan. Ini raja ini saudara ya, raja Israel, raja yang besar juga. Lalu datanglah Isabel istrinya, berkata kepadanya, "Apa sebabnya hatimu kesal sehingga engkau tidak makan?" Lalu jawabnya kepadanya, "Sebab aku telah berkata kepada Nabot orang Israel itu, berikanlah kepadaku kebun anggurmu dengan bayaran uang, atau jika engkau lebih suka, aku akan memberikan kebun anggur kepadamu sebagai gantinya." Tetapi saud Nabot ya, "Tidak akan kuberikan kepadamu kebun anggurku itu." Bayangkan ya, Nabot itu rakyat biasa, kebunnya diminta oleh raja ya, tapi nggak dikasih bukan minta loh ya saudara ya, tetapi mau diganti loh, mau dibayari
mungkin bisa lebih mahal, nek gak gelem ganti tanah ya gak apa-apa, tak kasih kebun anggur yang lebih baik, begitu ya saudara ya. Tapi dia nggak mau, begitu ya. Nah, kata Isabel istrinya kepadanya, bukankah engkau sekarang yang memegang kuasa raja atas Israel? Nah, ini boleh saudara kasih tanda ya. Bangunlah, makanlah, dan biarlah hatimu gembira. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur Nabot orang Israel itu. Kemudian ini siasat daripada Isabel ya, istrinya. Kemudian ia menulis surat atas nama Ahab, memeteraikannya dengan meterai raja, lalu mengirim surat itu kepada tua-tua dan pemuka-pemuka yang diam sekota dengan Nabot. Dalam surat itu ditulisnya demikian, maklumkanlah puasa dan suruhlah Nabot duduk paling depan di antara rakyat. Suruh jugalah 2 orang dursila duduk menghadapinya, dan mereka harus naik saksi terhadap dia dengan mengatakan, engkau telah mengutuk Allah dan Raja. Sesudah itu bawalah dia keluar dan lemparilah dia dengan batu sampai mati. Ya, jadi diadakan satu siasat untuk memfitnah Nabot ini. Ya, saudara ya, memfitnah Nabot bahwa Nabot itu mengutuki Allah, gitu ya. Lah hukum di Israel, orang yang mengutuk Allah dan mengutuk raja itu dihukum mati. Seperti Tuhan Yesus saudara ya tahu, dicari isalane. Wah, itu mengutuk Allah katanya, karena dia menyamakan dirinya dengan Tuhan. Ya saudara ya, Yesus disalib ya tahu. Orang-orang, saya lanjut ya ayat 11. Orang-orang sekotanya, nah ini, yakni tua-tua dan pemuka-pemuka yang diam di kotanya itu melakukan seperti yang diperintahkan oleh Isabel kepada mereka, seperti tertulis dalam surat yang dikirimkannya kepada mereka. Lalu mereka memaklumkan puasa dan menyuruh Nabot duduk paling depan di antara rakyat. Kemudian datanglah 2 orang, yakni orang-orang dursila, lalu duduk menghadapi Nabot. Orang dursila itu naik saksi terhadap Nabot di depan rakyat, katanya Nabot telah mengutuk Allah dan Raja. Ya, sesudah itu mereka membawa dia keluar kota, lalu melempari dia dengan batu sampai mati. Ya, setelah itu mereka menyuruh orang kepada Isabel mengatakan, Nabot sudah dilempari sampai mati. Segera sesudah Isabel mendengar bahwa Nabot sudah dilempari sampai mati, berkatalah Isabel kepada Ahab, ya, bangunlah, ambillah kebun anggur Nabot orang Israel itu menjadi milikmu, karena Nabot yang menolak memberikannya kepadamu dengan bayaran uang sudah tidak hidup lagi, ia sudah mati. Jadi Nabot itu saudara dilempari batu sampai mati ya. Nah, itu di dalam kitab Tawarikh, kita nggak usah buka, itu dikatakan bukan Nabot saja yang dibunuh saudara, tetapi Nabot dan anak-anaknya, begitu ya saudara ya. Nah, nanti kenapa kok seperti itu nanti kita jelaskan. Segera sesudah Ahab mendengar bahwa Nabot sudah mati, ia bangun dan pergi ke kebun anggur Nabot orang Israel itu untuk mengambil kebun itu menjadi miliknya. Tetapi datanglah firman Tuhan kepada Elia ya. Jadi pada zaman itu nabinya adalah Elia, orang Tisbe. Bunyinya, bangunlah, pergilah menemui Ahab raja Israel yang di Samaria. Ia telah pergi ke kebun anggur Nabot untuk mengambil kebun itu menjadi miliknya. Katakanlah kepadanya, demikian, beginilah firman Tuhan, engkau telah membunuh serta merampas juga. Katakan pula kepadanya, beginilah firman Tuhan, di tempat anjing telah menjilat darah Nabot, di situ jugalah anjing akan menjilat darahmu. Kata Ahab kepada Elia, sekarang engkau mendapati aku, hai musuhku. Jadi Nabi Tuhan itu dianggap musuhnya oleh raja ini. Dek gak seneng sama Nabi Tuhan. Nah, jawabnya, memang sekarang aku mendapat engkau karena engkau sudah memperbudak diri dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka kepadamu. Aku akan menyapu engkau dan melenyapkan setiap laki-laki dari keluarga Ahab, baik yang tinggi maupun yang rendah kedudukannya di Israel.
Dan aku, ya toh, saudara, akan memperlakukan keluargamu sama seperti keluarga Yerobeam bin Nebat dan seperti keluarga Baesa bin Ahia, oleh karena engkau menimbulkan sakit hatiku dan oleh karena engkau mengakibatkan orang Israel berbuat dosa. 23, juga mengenai Isabel, Tuhan telah berfirman, anjing akan memakan Isabel di luar tembok Israel. Siapa dari keluarga Ahab yang mati di kota akan dimakan anjing, dan yang mati di padang akan dimakan burung di udara. Ya. Sesungguhnya tidak pernah ada orang seperti Ahab yang memperbudak diri dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, karena ia telah dibujuk oleh Isabel istrinya. Bahkan ia telah berlaku sangat keji dengan mengikuti berhala-berhala, tepat seperti yang dilakukan oleh orang Omori yang dihalau Tuhan di hadapan orang Israel. 27, segera sesudah Ahab mendengar perkataan itu, ia mengoyakkan pakaiannya, mengenakan kain kabung pada tubuhnya dan berpuasa. Bahkan ia tidur dengan memakai kain kabung dan berjalan dengan langkah lamban. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Elia orang Tisbe itu. Sudah kau lihat bahwa Ahab merendahkan diri di hadapanku. Oleh karena ia telah merendahkan diri di hadapanku, maka aku tidak akan mendatangkan malapetaka pada zamannya. Barulah pada zaman anaknya aku akan mendatangkan malapetaka atas keluarganya. Jadi walaupun Tuhan itu sudah dijahati seperti itu, saudara ya, dikatakan dalam Alkitab karena Ahab itu walaupun dia jahat, tetapi karena dia merendahkan diri hadapan Tuhan, maka Tuhan tuh kesabarannya itu timbul gitu ya. Wes gak usah langsung Ahab itu menerima hukuman keluarganya dihabiskan, tapi nanti kepada anak-anaknya. Jadi pada suatu hari memang hukuman Tuhan kepada keluarga Ahab ini ya, anak-anaknya itu suatu hari itu ya, berarti anak-anaknya itu cucu-cucunya itu 70 orang. Nanti kalau saudara baca di ini, semua itu dipenggal loh. Terus kepalanya itu kayak keranjang itu 70 ditaruh pintu gerbang kota. Ini ceritanya demikian ya. Nah, sekarang saudara, ini ada satu cerita pada zaman Ahab ini. Makanya sebelum kita membahas ini, sedikit kita melihat latar belakang daripada kerajaan Israel atau situasi pada waktu itu. Begitu ya saudara ya. Mungkin susunan itu bisa ditampilkan supaya gampang, begitu saudara ya. Jadi kalau saudara tahu ya, siapa kira-kira menurut saudara raja di Israel itu yang saudara kenal itu siapa? Kira-kira raja Israel yang saudara kenal itu, kira-kira disebut saja. Misalnya siapa yang terkenal? Hah? Daud, begitu ya. Siapa lagi? Salomo, begitu kan saudara? Iya kan? Nah, setelah itu saudara, itu wah, kalau saudara baca di sini itu banyak sekali rajanya itu. Ono 20-an raja ya. Jadi begini saudara ya, kalau saudara melihat ya. Jadi kerajaan Israel itu asalnya satu saudara, satu kerajaan, begitu ya. Nah, di dalam satu kerajaan itu, kerajaan yang bersatu itu adalah pada waktu pertama kali rajanya adalah Saul. Tetapi Saul itu suku Benyamin, bukan suku Yehuda, gitu ya. Padahal Tuhan menubuatkan dari 12 anak Yakub, yaitu 12 suku Israel itu yang akan menjadi raja, gitu. Seturun temurun sampai selama-lamanya itu berasal dari keturunan Yehuda, begitu saudara. Ya. Nah, itu sudah ketetapan Tuhan, Yehuda itu saudara. Tetapi pada waktu Saul itu bukan Yehuda, maka Saul itu walaupun raja pertama tapi ditolak oleh Tuhan, saudara-saudara. Iya. Nah, Daud lah yang mempersatukan kerajaan Israel itu, mulai dari utara sampai selatan,
nanti saya tunjukkan gambarnya. Ya. Terus Daud punya anak Salomo yang saudara tadi terkenal, ya kan? Salomo berdosa kepada Tuhan. Karena apa? Karena dia tidak nurut perintah Tuhan, ya. Bojone 1000. Istrinya 1000. Nah, terus itu kan kita sering bicara ya bahwa dengan banyaknya istri itu terus sebenarnya gak apa-apa, maksudnya namanya raja ya. Tetapi dia mengambil bangsa-bangsa lain, itulah yang dilarang Tuhan, gitu. Kenapa? Dilarang bukan karena soal ras ya, dulu saya pernah cerita, bukan soal ras, Tuhan gak seneng ini darah campuran, bukan seperti itu. Karena apa? Karena kalau mengambil istri bangsa-bangsa lain, maka Tuhan tuh tahu hatinya orang Israel, ya termasuk hatinya kita lah. Gampang dicondongkan kepada berhala-berhala. Gitu lah saudara. Itu masalahnya di sana. Makanya Tuhan tuh suruh numpas bangsa-bangsa itu di situ. Supaya apa? Supaya kita tidak condong atau dipelencengkan kepada berhala-berhala. Begitu ya saudara. Itu larangan Tuhan. Maka kerajaan Israel itu akhirnya pecah, saudara-saudara. Pecah menjadi 2 sejak Salomo, begitu saudara ya. Nah, yang sebelah kanan ini itu adalah Rehabeam, di sini Yerobeam, begitu saudara. Akhirnya kerajaan itu pecah. Nah, yang kerajaan Daud ini namanya ini kerajaan selatan atau kerajaan Yehuda, ya. Ini selalu keturunan Daud. Itu selalu Yehuda, begitu saudara. Sedangkan yang di sebelah kiri ini adalah kerajaan Israel Utara. Nah, di kerajaan Israel Utara itu hampir dari semua raja sekian ini hampir itu semua jahat kabeh, saudara, gitu ya. Makanya keturunannya itu sampai keturunan kedua nanti dibasmi semua. Nanti Ahab Omri itu keturunan sampai 4 sampai 45, nanti sampai keempat dihabiskan semua. Selalu berganti-ganti begitu. Tetapi kalau yang di kerajaan selatan, yaitu kerajaan Yehuda, itu saudara, maka karena Tuhan itu memang berkenan ya kepada Daud, ya saudara, maka ini selalu menjadi anaknya Daud sampai nanti Mesias, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dilahirkan dari turunan Daud, begitu saudara. Nah, sekarang kita ini masuk di dalam kebun anggur Nabot ini, saudara, ya kan? Nah, kebun anggur Nabot, cerita Nabot ini berada di zamannya Ahab ini, saudara. Begitu, saudara ya, zamannya Ahab. Ya, Ahab itu di sini ini, yaitu di kerajaan Israel Utara, yang disebut kerajaan Israel. Jadi saudara jangan salah kalau di Alkitab kita ngomong setelah kerajaan itu terpecah, maka kerajaan Israel itu adalah Israel Utara yang berkota di Samaria, gitu ya. Mungkin Mas Yanto bisa menyampaikan. Kemudian yang kerajaan yang selatan itu namanya kerajaan Yehuda. Makanya namanya orang Yahudi, gitu ya, Yehuda. Ibu kotanya Yerusalem, kan begitu ya kan? Nah, jadi kerajaan Israel itu yang utuh itu mulai dari sini nih saudara. Ini kerajaan Yehuda, ini kerajaan Israel. Yang sini suku-suku bangsa itu. Jadi Israel itu tidak besar, dikelilingi oleh banyak suku. Itu saudara. Nah, sekarang yang saya ingin jelaskan saudara ya, di dalam Alkitab kita itu ada patokan nih, begitu saudara. Kalau kerajaan Yehuda ini, ya, patokannya itu adalah misalnya rajanya itu jahat, begitu saudara ya. Terus tapi Tuhan itu tetap setia. Karena apa? Karena selalu Tuhan, penulis Alkitab itu selalu ngomong, karena hambaku Daud, ya kan? Itu hamba Daud itu adalah seorang yang menyenangkan hatinya Tuhan, karena dia itu orang yang lemah lembut. Ya, artinya orang yang lemah lembut itu bukan lemah gemulai saudara ya, tetapi orang yang cepat dia itu mengakui kesalahannya, cepat merendahkan diri di hadapan Tuhan apabila dia bersalah. Orangnya tidak sombong, orangnya sama sekali mengandalkan, benar-benar orang yang mengandalkan Tuhan, yaitu adalah Daud.
Walaupun Daud itu bukan orang sempurna, luwe nek jahat ya luwe jahat saka Saul gitu loh biasanya ya. Tetapi Daud itu adalah seorang yang dikasih Tuhan, sampai Tuhan ngomong ini Daud ini biji mataku. Karena dia betul-betul mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Begitu dia salah, dia minta ampun langsung. Begitu ya saudara. Bahkan seorang raja ditegur oleh nabi aja, dia langsung memperbaiki diri, langsung bertobat. Begitu ya saudara. Nah, kalau sekarang yang di kerajaan selatan, saudara, dosanya itu selalu patokannya itu adalah Yerobeam. Seperti tadi kita bicara toh ya, bahwa Ahab itu jahatnya itu sesuai dengan Yerobeam, begitu ya saudara ya. Nah, sekarang kan kita tanya toh, apa sih jahatnya Yerobeam itu kan begitu ya saudara ya kan. Nah, ini patokannya itu jadi hal yang baik itu seperti hambaku Daud di sebelah sini, sehingga akan Tuhan itu menurunkan terus. Tetapi kalau sini patokannya itu adalah kejahatan atau keburukan daripada Yerobeam, gitu ya. Sekarang saudara bingung, apa sih jahatnya Yerobeam itu? Nah, gini saudara ya, ini saya ceritakan ya. Ini nanti ada hubungannya semua. Coba dilihatkan gambarnya tadi Mas Yanto. Nah, jadi pada waktu pertama kali kerajaan itu terpecah, maka yang kerajaan Yehuda selatan dipimpin oleh Rehabiam, itu anaknya Salomo. Yang di sini dipimpin oleh Yerobeam, itu dulu juga bekasnya panglima kerajaan waktu Daud atau Salomo. Jadi Yerobeam itu ini ya. Kemudian setelah pecah itu 10 suku itu ikut sini saudara. Israel kan 12 suku. Yang di sini cuma 2, yaitu Yehuda dan Benyamin. Yang sisanya itu ikut di kerajaan Israel utara. Begitu ya saudara. Ya kan? Nah, kenapa dikatakan dosanya Yerobeam? Karena Yerobeam ini setelah menjadi raja, dia itu main politik. Begitu saudara. Tempat penyembahan orang Israel, tempat beribadah yang ditetapkan oleh Tuhan bagi orang Israel, itu di mana? Di Yerusalem. Jadi bait Allah itu di mana saudara? Di Yerusalem. Ini saudara-saudara bisa baca, gak nututi nek baca IKB. Jadi tempat penyembahan yang ditentukan oleh Tuhan, tempat ibadah yang benar, itu adalah di Yerusalem. Yerusalem tempatnya di mana? Di Yehuda. Betul ya saudara ya. Nah, sekarang Yerobeam ini pimpinannya di sini, raja di sini. Loh, rakyat Israel itu kan harus beribadah pada Tuhan. Betul ya saudara. Lek tak gowo, kalau bahasa Jawa, sorry. Kalau saya bawa ke Yerusalem, ke selatan, wah, lama-lama rakyatku tuh melok sing ini. Begitu ya saudara. Iya kan? Saya nggak mau. Saya mau membuat ibadah tandingan. Itu sangat tidak berkenan di hati Tuhan, karena sudah mulai awal sudah ditetapno bahwa Israel itu segala sesuatu harus mengikuti ketetapan Tuhan. Ya, saudara ya. Nah, yang konyol lagi, dia itu membuat lembu emas sebagai tempat ibadah, tempat penyembahan. Ditaruhlah di mana? Ditaruhlah di Betel, satu di selatan. Sama ditaruhlah di Dan, di utara sini. Jadi kalau bangsa Israel itu mau beribadah, disediani tempat, ya toh? Israel utara ini menyembah lembu emas di sini atau menyembah di Dan, dunia atas. Ya, jadi kalau disebutkan kerajaan Israel bersatu itu dari Dan sampai Berseba, dari utara sampai selatan. Kalau Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke, begitu ya kan? Nah, ini begini. Jadi bangsa Israel itu oleh Yerobeam dibawa melenceng untuk beribadah kepada lembu emas. Coba bayangkan, saudara. Gendeng nggak? Seperti gitu ya kan? Nah, tetapi ini juga menjadi gambaran bagi kita, ya saudara ya. Bangsa Israel itu kan apa ya? Seumpama orang-orang Kristen zaman sekarang, saudara ya. Benar nggak? Nah, itulah orang-orang Kristen hari ini.
tidak mau mengikuti ibadah yang benar, tidak mau mengikuti ketetapan Tuhan yang benar. Nek iso demi pemimpinnya, begitu ya toh? Demi pendeta nih, demi ketua majelisnya, begitu ya toh? Ayo kita memikirkan yang enak-enak, begitu saudara ya. Kalau beribadah ke sini susah, nanti kita dirugikan, gitu. Di sini aja, di sini sama ini, sama, begitu saudara. Nah inilah kebenaran firman Tuhan ini bisa digeser seperti itu. Nah orang Kristen sekarang ya bisa begitu juga, begitu saudara. Ini kita mesti berhati-hati, gitu ya saudara ya. Nah sekarang saya lanjutkan, ya saudara. Maka dikatakan di dalam Alkitab kita, tadi saya tanya, patokan jelek itu siapa tadi? Yerobeam. Karena dia itu membawa orang Israel berdosa kepada Tuhan. Tidak menyembah Tuhan di bait Allah, tidak. Tetapi menyembah lembu emas. Itu satu kekejian bagi Tuhan. Ya toh, saudara ya. Terus kemudian tolong dibalikno lagi Pak Yanto. Nah, sekarang kita itu Yerobeam itu karena jahat dimusnahkan. Baesa jahat dimusnahkan. Simri jahat dimusnahkan juga. Ya kan? Sampailah kita kepada Omri. Begitu ya saudara ya, Raja Omri itu. Nah, itu saudara nanti bisa lihat di ceritanya kalau di 1 Raja-Raja, ya. Bahwa dikatakan standar jahat itu adalah Yerobeam. Pas zamannya Omri, Raja Omri ini, Alkitab kita nyatet seperti apa? Omri ini raja yang lebih jahat dari yang jahat dulu-dulunya, kan gitu ya saudara ya. Ini standar jahat itu Yerobeam. Omri lebih tinggi jahatnya, gitu lah saudara. Ya, jadi karena dia lebih jahat dari pendahulu, dari raja-raja sebelumnya. Berarti ini jahat, ini lebih jahat, kan begitu kan? Nah, kalau Ahab ini bagaimana, saudara? Ahab itu anaknya Omri. Dikatakan di dalam Alkitab kita, Ahab itu lebih jahat lagi daripada Omri. Lah berarti kan grade ini nek sekolah ngono angkanya itu misalnya Yerobeam itu 7, Omri itu 8, gitu nek sekolah tapi ini ya. Berarti nek Ahab itu angkanya 9. Begitu saudara ya. Loh kenapa Pak? Sudah membawa orang Israel berdosa kepada Tuhan, dia tidak mau balik ibadah di bait Allah di Samaria, enggak mau, tetap aja di lembu emas. Dia mengambil Isabel sebagai istrinya. Siapa Isabel itu? Isabel adalah anaknya Raja Sidon et Baal, dikatakan ya. Orang Sidon itu orang yang menyembah Baal. Nah, Ahab ini saudara begitu lemahnya mengambil istri Isabel ini, gitu. Maka Raja Ahab ini dikuasai oleh Isabel. Nah, ini loh saudara, ya loh. Ini tadi kan seperti yang kita bicarakan ya. Kenapa tidak boleh ngambil bangsa lain? Itu ketetapan dan larangan Tuhan. Karena seperti ini. Begitu saudara. Nah, akhirnya saudara, ya Isabel ini menguasai Ahab. Jadi Ahab itu sampai sudah mengambil istri Isabel, orang itu sudah melanggar perintah Tuhan yang kedua, gitu. Ditambah lagi karena mengambil istri Isabel itu saudara. Sampai saudara nanti baca di pasal 19. Ahab itu raja Israel yang seharusnya beribadah kepada Tuhan, gitu. Dia itu datang menyembah Baal karena melok bojone. Wes jahatnya berarti sudah jahat kelas berat. Nah, sedangkan di dalam kerajaan Israel itu saudara, raja, karena Israel ini pemerintahannya adalah pemerintahan teokrasi. Artinya apa? Teokrasi itu artinya Tuhan sendiri yang mau menjadi raja, gitu ya.
oleh sebab itu syarat raja di Israel itu ada di dalam Ulangan berapa, nanti kita cek Ulangan 17 atau berapa saya lupa ya, bahwa raja di Israel itu harus dipilih oleh Tuhan, begitu. Jadi milik Israel itu milik Tuhan, bukan miliknya raja. Lain dengan raja-raja di sekitarnya, seperti di kerajaan Moab atau di kerajaan mana-mana bangsa-bangsa di sekitarnya. Jadi kalau mereka itu menjadi raja, maka daerah itu adalah miliknya, begitu lah saudara. Tetapi kalau Israel, tanah itu miliknya Tuhan, karena pada waktu dia masuk ke tanah perjanjian, ya kan, sudah dibagi loh. Ini miliknya, ini suku apa, ini suku apa. Setelah suku apa dibagi, ini keluarga ini keluarga ini, keluarga ini. Terus begitu saudara. Itu milik pusaka, ya kan? Miliknya Tuhan, bukan miliknya raja. Paham ya saudara ya? Oleh sebab itu Nabot ini, peristiwa Nabot ini hidup pada zaman situasi di mana kalau raja itu kacau, ya toh, maka rakyatnya itu kacau. Negara yang dipimpinnya sak negara ini kacau semua, gak karu-karuan. Di mana di situ pada waktu Ahab memerintah itu, Isabel ini mempengaruhi sehingga di mana-mana terjadi ketidakadilan, di mana-mana terjadi keangkara-murkaan, di mana-mana terjadi keserakahan, begitu kan, saudara-saudara ya, maka kacau semua. Nah, kalau sekarang ini tadi kan saya pernah nyentil ya sebelumnya ya, loh Nabot ini loh, dia punya tanah di samping istana raja di Yisrael, ya saudara ya, tadi di kota Yisrael. Yisrael itu di sebelahnya Samaria, di sini. Di dekat sini gitu ya. Nah, itu adalah satu kota yang indah memang, begitu ya kan. Terus di Raja Israel itu punya istana di situ, sebelah ini kebun anggurnya Nabot begitu. Dilihat-lihat, wah aku kok seneng gitu ya saudara ya. Maka dia mengingini gitu loh. Nah, sekarang kan ada pertanyaan loh saudara. Loh kenapa Nabot itu kan rakyat biasa diminta ambil raja, kok gak dikekno? Padahal dia itu minta dengan harga tinggi, kira-kira dibayar enggak ambil Raja Ahab? Dibayar dong. Nah, kalau dia mau cari keuntungan sendiri, pasti dibayar. Ini di tengah situasi loh ya, yang kerajaannya seperti itu loh ya saudara ya. Tetapi saudara mesti perhatikan bahwa Nabot ini adalah di tengah-tengah daripada kedurhakaan, di tengah-tengah daripada kesaliman daripada pemimpin-pemimpin pada waktu itu, dia termasuk salah seorang yang benar di hadapan Tuhan, dan dia mempertahankan kebenaran firman Tuhan. Kenapa saudara? Karena dia nggak mau menjual milik pusakanya, karena itu adalah perintah Tuhan, itu ketetapan saudara. Ojo mana dijual, digeser ya nggak boleh kok batasnya. Itu bisa urusan kalau digeser itu, ya kan? Berdosa sekali. Bahkan kalau saudara lihat toh, dulu kita pernah cerita Ruth itu ya, Naomi itu saudara, bahwa kalau sampai tanah itu milik pusaka itu tadi terpaksa dijual karena ini ya, maka yang nebus harus saudaranya, nggak boleh orang lain. Loh, ini walaupun raja karena dia raja Israel, Ahab itu ngerti, begitu loh saudara. Makanya begitu Nabot ini mempertahankan karena dia benar ya, dia melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan, kita saudara, memegang teguh kebenaran firman Tuhan, dia nolak raja gak apa-apa, karena raja ngerti bahwa di Israel itu tanah bukan miliknya raja, tanah itu miliknya Tuhan. Berarti ini adalah orang yang benar, orang yang ngerti firman Tuhan di tengah zaman yang tidak karu-karuan, begitu saudara ya. Nah, hal seperti ini kadang-kadang ini juga menimpa kita saudara. Orang benar, ya saudara, ya kan? Uripe susah loh kadang-kadang. Misalnya nek omong kosong di pegawai negeri, ya saudara. Orang konek gak ganti ya, nanti mentok nih jabatanmu sampai sini mamanya begitu. Banyak orang mikir ulang. Karena apa? Karena kepentingan pribadi lebih dia tidak
dia gak takut sampai Tuhan, lebih takut kepada manusia. Pas zaman ini kepepet, situasi sulit gitu kan. Kan ada tawaran-tawaran begitu ya saudara ya, iming-iming, tapi yang melanggar perintah Tuhan. Bagaimana sikap kita sebagai orang percaya ini? Orang percaya hari ini, kalau misalnya pas situasi enak ini, siapa yang percaya pada Tuhan? Yang angkat tangan kabeh. Begitu tak saudara? Tetapi kalau pada zaman Nabot, orang percaya kepada Tuhan, mempertahankan kebenaran firman Tuhan. Hukumannya itu apa? Saudara tadi lihat, dia difitnah, gitu? Terus dihukum mati. Ya saudara-saudara ya. Nah, saudara, sekarang kan timbul pertanyaan bagi kita kalau kita sudah membaca ini ya. Pak, berarti nek ngono mempertahankan firman Tuhan. Kita sebagai orang Kristen menegakkan kebenaran. Tak menderita, Pak. Betul Pak saudara? Ya. Pasti toh, saudara, timbul pertanyaan itu. Tidak mungkin toh kita tidak timbul. Waduh. Terus kita kan sebagai pendeta, misalnya ngono ya toh. Saudara-saudara ya, sebagai hamba Tuhan, wah pemane kok awak dhewe ngene berdiri di atas mimbar ditanyai, "Pak, nek ngono wong Kristen lah menderita, Pak." Kalau menegakkan kebenaran. Terus kita jawab, "Iya, tidak apa-apa mati, tapi kan memperoleh harta di surga." Gitu kan? Apakah itu satu jawaban atau satu penghiburan bagi saudara sekalian? Mungkin yo, ono bener ya kan gitu ya. Tetapi kan di dalam hati kan mesti nyisano pertanyaan toh. Nah, tapi sekadung mati, Pak. Lah soalan lah enakan menyangkal lah gitu lah saudara-saudara. Iya kan? Nah, ini saudara, selalu timbul hal-hal seperti ini di dalam kehidupan kita ini. Wong bener menderita, gitu kan? Nah, apakah seperti itu? Terus karena saudara masih gak terima pertanyaan jawaban seperti itu. Wah, pendeta ini jawab lagi. Jawab lagi. Coba lihat ya. Tuhan sampai menyuruh Elia nabinya. Nanti kamu dihukum, keluargamu mati kabeh. Bahkan mati itu sampai darahmu itu nanti dijelati anjing, gitu ya. Dan itu memang benar, saudara. Nggak lama kemudian Ahab itu perang, gitu, mati ke panah itu dia dilarikan oleh pasukannya ya. Doaran itu locoran ngoni kereta, tahu saudara ya. Sampai di satu tempat dia mati. Terus keretanya itu dicuci sampai pegawai ini. Pada waktu nyuci kereta nih darah itu dijilati anjing beneran. Terus Isabel bagaimana? Isabel juga sama. Pada waktu zamannya Yehu, tadi ya, dia itu dibunuh, malah dijongkrokno nih dari saudara, dari loteng, dari gerbang apa itu ya, apa itu namanya benteng dari atas gini dijongkrokno pegawai ini sendiri. Bro, mati dia di bawah, ya kan? Di istananya sebelahnya kebun anggur Nabot, betul lah, saudara ya kan? Terus setelah dijatuhkan mati, Yehu ini makan di istana situ sih. Terus kayak kilingan, oh ya, Isabel kita tadi kan anak raja toh. Coba kuburan katanya gitu, ya kan? Apa kamu ini nyuwari mayate gak ono saudara. Ternyata mayatnya dimakan anjing. Loh, kan gitu ya saudara ya kan? Terus mari gitu sama orang-orang buangan itu ke kebun anggur Nabot. Kepala ambek ini nih, ambek kaki sisa kepala ambek tangan itu. Buat dikatakan dalam Alkitab, buanglah ke kebun anggur Nabot, bukan kebun anggure Ahab. Aneh toh, saudara Alkitab kita, bahwa walaupun itu wis direbut oleh Nabot, ya kan? Walaupun sudah direbut oleh Ahab, tetap orang-orang mengatakan bahwa itu kebun anggure Nabot, bukan kebun anggure Ahab, begitu saudara, ya kan? Nah, berarti Nabot ini kan orang baik, Pak. Lihat, Tuhan sudah menghukum musuh-musuhnya.
Bahkan Nabot ini meninggalkan nama harum bahwa kebunnya itu kebun Nabot masih ada begitu saudara, walaupun sudah direbut oleh Ahab, kan begitu ya saudara ya. Apakah kita puas dengan jawaban itu? Balik lagi, masih oleh jeneng Pak dari Tuhan dapat pujian kula besok Pak, kan begitu ya kan. Nah tapi lah mati di piye, Nabot itu dikeprui kepalanya seperti itu ya kan. Itu jawaban kedua. Masih aku yakin saudara pasti gak terima toh, ya kan? Gak terima, ya enakan menyangkal Pak saya urip, kan begitu ya saudara. Terus saudara jawab lagi yang ketiga, loh, ono contoh nih, sing lebih lebih jeru daripada Nabot, orang benar itu. Siapa contohnya? Yesus, saudara ya kan? Yesus itu kan orang benar persis, jadi Nabot ini adalah tipologi daripada Kristus yang akan datang, gitu? Orang benar yang disiksa, yang ditolak, yang dihina, bahkan matinya di kayu salib, saudara ya. Ya tahu saudara ya kan? Itu Nabot ini kalau di perjanjian lama, kalau diterkopong dari perjanjian baru, semua perjanjian lama itu tipologi daripada Kristus, betul ya saudara? Nabot ini melambang tipologi daripada Kristus yang akan datang itu, saudara. Orang benar yang ditolak, dihina. Apakah saudara puas dengan jawaban itu? Begitu ya saudara. Tentu saja masih menyisakan toh, saudara kan gak gampang untuk menghilangkan pikiran orang benar menderita itu kan gak gampang. Gitu saudara ya. Nah sekarang bagaimana? Ajaran Yesus pun mengatakan, gitu saudara. Coba kita buka di Matius 5 ayat berapa ya? Berbahagialah kamu, kan gitu ya. Ayat 10. Nah, Matius 5 ayat 10 ini ajaran Tuhan Yesus, saudara ya. Bukan karangan dari kita, bukan. Ajaran Tuhan Yesus di dalam Matius 5 ayat 10. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Loh kok iso? Orang benar menderita, benar tak? Kan begitu ya saudara ya. Tapi dikatakan di sini berbahagialah orang dianiaya oleh sebab kebenaran. Loh, benar tapi dianiaya. Siapa sih mau? Saudara-saudara. Tetapi buktinya ada sih mau, saudara. Nabot, benar nggak saudara? Saudara ingat ceritanya Stefanus yang dirajam sampai mati? Kok ada orang seperti itu? Bahkan dia melihat kemuliaan Tuhan. Betul ya, saudara-saudara? Ya kan? Ada bapak-bapak gereja setelah itu. Tahun berapa? Saudara pasti pernah dengar cerita sering dikhotbah kok pendeta-pendeta kita. Seorang bapak gereja yang namanya Polikarpus. Ya tahu? Pas zamane Kaisar Romawi sampai itulah salah satu pikiran kita ya bahwa orang yang percaya kepada Yesus, ya tahu saudara ya, maka yang menyebut nama Yesus itulah orang yang diselamatkan, kan begitu ya ceritanya itu saudara ya. Iya nek zaman sekarang nek ditanya, ayo siapa yang percaya Yesus? Semua angkat tangan, saudara, karena gak apa-apa, begitu saudara. Tetapi Polikarpus itu ditanya gini, kamu mau menyembah Kaisar Roma atau kamu mau menyembah Yesus? Kalau kamu mau tetap ngaku bahwa kamu mau menyembah Yesus, dor, kan begitu saudara. Kalau menyembah Kaisar Roma, ya lolos, kan begitu ya saudara, ya kan? Sehingga orang percaya yang diselamatkan itu adalah pada situasi seperti itu, bukan seperti sekarang. Siapa yang percaya Yesus kita masuk surga? Bukan, saudara. Ya toh? Tetapi memang benar-benar nek percaya ngaku Yesus sebagai Tuhannya, terus didor, nek sudah berani didor, berarti dia itu menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, toh? Benar-benar toh, saudara. Sampai Polikarpus itu ngomong kok, aku wis tua dia. Wah, 90 tahun namanya. Saya mengikut Yesus, dia tak pernah ngecewakan. Mosok cuma aku kok tanya gini saja, saya mau menyangkal dia yang baik. Didor sungguhan. Kok ada orang-orang seperti itu, saudara? Ya, makanya kita sekarang coba ya.
kita belajar ya, saudara ya. Saya juga mikir ngono ya. Kadang-kadang jawaban kita seperti standar seperti tadi, begitu loh saudara ya toh. Oh nanti sana dihukum, oh besok dapat upah di surga begini-begini. Tapi kadang mati, kadang menderita. Banyak apa? Itu kan pikiran kita, pikiran dunia. Begitu ya saudara ya. Nah, makanya gereja kita ini saudara ya mengambil satu tema tahun ini ya. Kedewasaan rohani di dalam Kristus. Itu kira-kira apa sih? Ini yang saya tangkap. Aku gak sekolah saudara ya. Tapi apa yang saya pikir, saya renungkan ini ya, mungkin bisa membantu kita semua ya saudara ya. Saya harapkan demikian. Nek salah aku tolong dibetulno, dan apabila ini gak sedok, ya cobalah kita renungkan bersama-sama bagaimana dewasa di dalam Kristus itu. Gitu ya saudara ya. Kena apa? Pertanyaannya gini. Kalau orang benar itu menderita, kenapa ada orang benar menderita kok mau? Kan begitu ya saudara ya. Kok bisa sampai demikian itu bagaimana? Kan yang harus menjadi pikiran kita di sana, begitu saudara ya. Maka kalau kita melihat ya, tentu saja orang-orang seperti Nabot, orang-orang seperti Stefanus, kita nggak usah ngomong Kristus karena Tuhan Yesus itu adalah Allah sendiri ya saudara ya. Ada orang-orang seperti Polikarpus, bahkan di dalam kesaksian itu banyak sekali orang-orang seperti ini yang karena nama Kristus dia menderita. Dan mengapa Tuhan Yesus mengajarkan berbahagialah orang yang menderita karena kebenaran, karena dia memperoleh kerajaan surga. Mari kita sekarang dalam waktu singkat kita merenungkannya. Saya mikir gitu ya, sorry. Coba ya, kalau yang namanya dewasa di dalam Kristus itu ya opo sih begitu ya saudara ya. Kok gereja kita itu mengambil tema gitu ya. Coba kalau sekarang itu begini saudara ya. Saya cari ya. Aku tuh terinspirasi begini. Ada kelompok umur, begitu ya saudara ya. Saya golek-golek gitu ya. Manusia itu dikelompokkan umur seperti berikut. Misalnya ya, 0 sampai 5 tahun itu dikatakan bayi. Betul ya saudara ya kan? Nah, terus 5 sampai 11 tahun itu kurang ya. Nah, itu termasuk yang namanya anak-anak. Begitu ya saudara ya, bayi dan anak-anak. Orang nek bayi, dia itu kan tidak mengerti apa-apa ya saudara. Ya tak, si anak-anak ya, dia itu gak ngerti, jadi dia gak ada pilihan, dia tidak bisa milih ini baik, ini jelek, itu pasti gak bisa, begitu ya saudara ya. Makanya anak-anak itu ya, apalagi bayi, ini tergantung kepada bapak ibu itu. Jadi dia hanya bisa menerima kasih tanpa bisa memilih, nerima tok, begitu nih anak-anak. Coba ya saudara-saudara perhatiin ya, ada anak kecil gitu ya, lari-lari, bisa lari. Orang tuanya meninggal ya. Dia kan gak susah, ya kan, malah sih muter-muter kadang sih guyu-guyu, betul lah saudara, karena dia nggak ngerti, ya kan, dia tuh hanya bisa menerima saja, menerima kasih daripada bapaknya, kan begitu lah saudara ya, digendong ibu dia cuma bisa merasa. Nah, seperti itu malah dia misalnya ada cilik melaju dung gitu, terus mecano gelas, deng gitu kan biasa kita. Betul apa enggak? Malah kadang-kadang, aduh, sakno rek, kan begitu ya kan? Nah, anak kecil, misalnya ngomongi gak karu-karuan, oh bapak begini, bapak ini botak, begini, misalnya begitu, tambah dianggap lucu toh, tidak dianggap kurang ajar kan kalau anaknya kecil. Ya betul ya saudara ya. Nah ini loh saudara ya, dia tidak tahu apa-apa, malah kadang-kadang itu dianggap lucu, begitu saudara ngomong apa ya dianggap lucu. Itulah. Nah, misalnya kita itu ya masih kanak-kanak, saudara ya tahu masih kanak-kanak. Ini kan bisa diibaratkan dengan kerohanian, saudara ya. Ketika aku masih kanak-kanak, aku berpikir seperti anak-anak, aku berlaku seperti anak-anak, kan begitu ya saudara. Makananku cuma susu, nggak bisa makan yang keras, kan begitu. Firman Tuhan kan mengatakan demikian, saudara. Karena apa? Ya karena memang masih anak-anak, begitu ya saudara ya. Kadang-kadang
nek misalnya dia minta apa, dituruti toh saudara ambil orang tuanya, gitu. Ngambek pun dia dianggap lucu, gitu. Tapi nek misalnya kayak Ahab minta minta kebun anggur, gitu. Terus gak dituruti, dia malah ngambek. Lucu apa menjengkelkan nek orang tua ngambekan? Jadi di gereja itu saudara ya, nanti ibu-ibu sama ibu-ibu ngomong dung, terus ngambek-ngambekan, begitu ya saudara. Ya tak, berarti itu masih kanak-kanak rohani. Tapi di sini pasti nggak ono lah, gitu ya, gitu ya, ngambek-ngambekan gitu ya. Nah, tapi nek orang tua sudah dewasa rohani sih ngambek-ngambekan, ya lucu kan, begitu ya saudara ya. Nah, Isabel itu yang bisa mikir seperti demikian, pasti dia dewasa rohani. Tetapi kerohaniannya, ya tau orang bisa mikir kok begini kan. Tetapi kerohaniannya bukan di dalam Kristus, tetapi kerohanian di dalam Baal. Itu yang membedakan. Betul lah saudara-saudara, ya kan? Nah, Nabot pasti orang yang dewasa rohani. Nah, sekarang kalau kita meningkat lagi pada usia remaja, begitu ya saudara ya. Nek anak-anak, makanya kan kita sering ngomong, nek salah satu keluarga nek ngejak jalan-jalan anak itu nek iso sampai umur itu tadi. Nek wis punya acara dewe gitu ya, wis gak bersama orang tuanya, betul enggak Bu? Nek remaja dia punya kenapa? Dia sudah mulai iso mele. Begitu loh saudara. Maka mele sing menyenangkan dia. Begitu loh, ya kan? Oh, lek wis aku milih main iki kan koncoku wis timbangane pergi mbek bapak ibuku kan demikian saudara. Oh, aku milih main game wis timbangane ke gereja kan bisa milih, betul lah saudara, ya kan? Yang menyenangkan yang diterima. Nah, itu podo toh saudara. Kalau Kristen itu anak-anak bayi rohani, ya toh, orang terutama orang yang baru lahir, ya toh, lahir baru maksudnya. Maka seolah-olah itu apa? Sembarangnya dituruti oleh Tuhan. Ya memang anak-anak. Begitu saudara. Tetapi nek sudah setengah remaja, begitu ya saudara ya, bertumbuh toh saudara, setengah remaja, sudah remaja, setengah dewasa, belum dewasa ya, dia itu bisa milih, begitu loh. Makanya, oh aku mau ikut Tuhan karena berkat. Nah, ya toh saudara, ya toh. Aku justru rajin karena berkatnya tambah akeh. Ini saudara, betul apa enggak saudara? Ya, ada timbal baliknya. Kasihnya, dia tuh memikirkan orang yang belum matang di dalam Tuhan, mikirnya pasti ngone sana, begitu saja. Jadi jangan heran ada orang-orang yang kerohaniannya itu mujizat terus, berkat terus, harus dieksploitasi di sana, menyatakan kebenaran yang benar ditolak, begitu saudara. Kenapa? Dia masih belum dewasa, begitu saudara. Tetapi orang yang dewasa, wis menikah dia, ya kan? Pada waktu dia menikah, dia sudah punya anak, maka tanggung jawab di dalam keluarga itu kan beda. Nah, anak-anak remaja itu tadi kan tidak ada anunya toh, tidak ada tanggung jawab wong duwe itu ke orang tua. Ya toh saudara, ya kan? Kalau ya dikasih kurang ya minta ke orang tua nih. Dia tidak ada tanggung jawab. Begitu ya saudara. Tetapi orang yang dewasa, orang yang sudah berumah tangga, orang yang sudah berkeluarga dan mempunyai anak, betul apa enggak ya? Maka kita itu ada tanggung jawab, mesti tanggung jawab kerja, begitu kan saudara, ya kan? Misalnya sekarang punya anak, begitu ya, si bayi. Nah ini pada waktu anak si bayi begitu, sak jam aja enak-enak turu tengah malam sudah pagi kerja, ya kan? Pulang rumah capek, malam sih diganggu oleh bayinya, misalnya, ya toh? Sak jam, goro-goro ngompol. Nanti 2 jam lagi, lagi bangun lagi nyuci popoknya goro-goro mencret misalnya begitu, ya kan? Begitu sakit, waduh, susah sekali, betul apa enggak saudara? Nah, tapi apakah enggak kok lakoni? Masa dibiarno? Kan enggak saudara. Kita menderita. Apakah betul menderita? Enggak toh, kan satu, mungkin anakku ya ini kesenanganku toh. Masih ada mencet tengah malam ya mesti tak
ganti popok itu. Apalagi seperti contoh seorang ibu yang melahirkan. Ya aku gak tahu melahirkan ya, ibu melahirkan. Sakit apa enggak saudara? Begitu brojol, mesti ini kan tambah sakit. Tetapi sakitnya hilang toh. Karena apa? Karena diganti dengan satu kesenangan yang luar biasa. Jadi artinya apa? Cinta kita itu kepada Tuhan, yaitu cinta seorang dewasa kepada Tuhan. Apabila seperti kita mencintai anak kita, ya saudara, itu bukan pengorbanan, itu bukan penderitaan. Orang-orang seperti Nabot, Stefanus, Polikarpus, seperti yang saya ngapal jenenge mek udah. Apakah itu penderitaan yang sebenarnya? Karena dia sudah matang rohaninya, karena dia sudah dewasa rohani, saudara, sudah mengerti bahwa kalau aku berbuat seperti ini bagi Tuhan, ya seperti bapak kepada anaknya itu tadi, ya, itu apakah satu penderitaan? Bukan. Nah, makanya kita mesti hati-hati dalam hal ini, saya. Bukan orang menderita itu benar-benar, apakah benar menderita? Jangan-jangan bagi dia itu adalah satu kesukaan karena cintanya kepada Tuhan. Nah, itulah yang dimaksud dengan kedewasaan rohani, sehingga orang-orang yang pada tingkat-tingkat seperti itu bisa melakukan hal-hal seperti ini, seperti Nabot ini. Nah, kita sendiri, ya saudara, kita ini sangat lemah. Kita aslinya ya sik gurung dewasa. Nah, terus siapa Pak? Ya marilah kita ini belajar terus-menerus. Yang bisa mendewasakan kita itu adalah belajar firman Tuhan. Soalnya untuk mengerti Tuhan itu ada di sini. Begitu ya saudara. Sehingga apa yang dipikir oleh manusia menderita, belum tentu itu bagi Tuhan itu adalah satu penderitaan. Begitu ya saudara. Justru oleh sebab itu, makanya berbahagialah orang yang menderita karena kebenaran. Itu ditulis di yang ke-8 atau yang keberapa. Dia harus melalui dulu, melalui dari pengajaran yang pertama. Haruslah orang yang merasa miskin di hadapan Tuhan. Barulah mesti orang yang bersedih karena dosa-dosa, kan begitu. Ini mesti ada tahapan nih. Seperti kita itu dari bayi sampai menjadi dewasa itu ada tahapannya. Sehingga kalau kita bicara mengenai Nabot, itu berarti dia itu sudah orang-orang yang dewasa rohani. Justru kita inilah kalau semakin hari dewasa, kita semakin dewasa di dalam pengertian di dalam Kristus, maka persoalan-persoalan yang kita hadapi itu sebenarnya akan memudahkan kita kok. Itu yang baru yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini, saudara. Kiranya boleh menjadi berkat bagi kita semuanya. Ya, mari kita menyanyikan seperti Bapa sayang anaknya. Monggo Bulani bisa ini ya, kita nyanyi sekali lagi. Terus saya kembalikan kepada bertugas. Memang sotok dowo, jadi ya mohon maaf. Mari Bulani tak kembalikan ke anaknya. Demikianlah Engkau mengasihiku, Kau jadikan biji matamu, Kau berikan ada padaku seperti Bapa
Bapa di dalam surga, kami bersyukur atas firman-Mu ya Tuhan. Di mana malam hari ini Tuhan, Engkau selalu mengingatkan kami bahwa kami terus belajar akan firman-Mu, sehingga kami boleh mengerti dan kami boleh bertumbuh menjadi dewasa secara rohani. Ya Tuhan, berkatilah hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, sehingga setiap pelayanan beliau makin hari makin meninggikan nama-Mu dan makin memuliakan nama Tuhan di muka bumi ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus, berkati kami semua yang hadir jemaat-Mu malam hari ini. Biarlah kami terus selalu merindukan akan kebenaran firman-Mu dan kami boleh melaksanakannya Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami naikkan doa yang tidak sempurna ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada Bu Nini. Atas nama jemaat dan pengurus TPI Tengger, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Penatua Handoko yang sudah menyampaikan firman Tuhan bagi kita semua. Saya akan membacakan pengumuman untuk kegiatan kita seminggu ke depan. Untuk ibadah Jumat depan, firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Diakon Budianto. Pujian akan dibawakan oleh Ibu Cornelius. Persembahan Ibu Iin. Keyboard Saudara Yanto. Dan pengumuman Bapak Imam Soekarno. Untuk ibadah Bidara Harapan sore, kita akan dilayani oleh Bapak Penatua Lindra Haryanto. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Kita tetap menerapkan protokol kesehatan ya, dimanapun kita berada. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati kita dengan kesehatan untuk kita boleh tetap bisa beribadah. Untuk doa penutup akan dilayani oleh Bapak Penatua Handoko. Mari saudara, kita akan akhiri ibadah kita pada malam ini. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mohon doa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk malam hari ini. Kalau kami boleh sekali lagi datang kepadamu ya Tuhan, kami boleh merenungkan kebenaran daripada firman-Mu. Kami juga boleh menaikkan pujian-pujian kami, bahkan kami boleh menaikkan persembahan kami kepada Engkau ya Tuhan. Kiranya Engkau sendiri yang akan memberkati dan memuaskan dahaga kami. Kami bersyukur apabila kami boleh hidup di negara Indonesia, negara kami tercinta ini, yang penuh dengan toleransi beragama ya Tuhan. Sehingga kami boleh dengan leluasa untuk tetap setia beribadah kepada Engkau ya Tuhan. Dan kalau di tengah-tengah masa yang sulit, ada orang-orang yang begitu setia kepada Engkau Tuhan. Kiranya kalau kami boleh hidup di negara ini dengan satu kelonggaran, saya percaya bahwa kami boleh bersyukur di hadapan Engkau, karena kami akan juga boleh beribadah kepada Engkau lebih dan lebih lagi. Kiranya Tuhan Kau pimpin kami semua di dalam kehidupan kami ini dengan kebenaran daripada firman-Mu, sehingga apa yang menjadi kesulitan-kesulitan bagi kami, kalau kami boleh memandang kepada Kristus, maka semuanya itu bolehlah kami tidak mengomel kepada Engkau, tetapi justru kami bersyukur karena kebaikan kami boleh melihat kebaikan-kebaikan Tuhan kepada hidup kami ini. Kami percaya Engkau adalah Tuhan yang maha baik. Engkau merancangkan sesuatu yang baik kepada anak-anak-Nya. Engkau seperti Bapa yang mengasihi anak-anak-Nya ya Tuhan. Kiranya kami juga boleh menyalurkan kasih itu kepada sesama kami ya Tuhan. Pada malam hari ini kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak kami yang menghadapi ujian ya Tuhan. Kiranya berkat Tuhan, hikmat dan bijaksana yang dari surga boleh turun ke atas anak-anak ini ya Tuhan. Karena anak-anak ini adalah refleksi daripada Engkau sendiri. Sehingga kalau anak-anak ini boleh belajar dengan baik, memberikan satu konsentrasi yang baik ya Tuhan,
maka anak-anak kami ini boleh menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Khususnya kami berdoa untuk anak Patricia, anak Nathan, anak Angel, anak Albert, maupun anak Dedi, Elsandi ya Tuhan, yang minggu-minggu ini akan menghadapi ujian. Tuhan berikan satu hikmat, satu konsentrasi di dalam belajar ya Tuhan. Bekerja keras untuk belajar ini adalah ibadah kepada Engkau ya Tuhan. Tolonglah Bapak Ibunya atau siapa yang membantunya ya Tuhan, boleh menjadi berkat bagi anak-anak ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kalau sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami percaya bahwa damai sejahtera Allah, berkat-berkat Allah, penyertaan dan perlindungan daripada Engkau sendiri menyertai kami sampai kami tiba di rumah dengan selamat. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu saudara sekalian, Tuhan memberkati.